Kampung Parigi, Desa Parigi Mekar, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terkenal sebagai sentra pembuatan golok. Warganya turun-temurun memiliki keahlian sebagai pandai besi. Simak informasi selengkapnya dari jurnalis JPM TV Yuli Horisman dan Aris Sandi berikut ini. Nama saya Sawitawik. Pekerjaan saya sebagai pandai besi, ya, pengrajin. Nah, saya bekerja selama 25 tahun, megang batang sendiri gitu kan. Saya kalau dari kakek saya generasi yang ketiga. Dari kakak saya ya kan yang sudah meninggal gitu kan, sekarang udah almarhum ya, sehingga saya bisa melanjutkan warisan dari pengrajin orang tua saya. Saya diajarin di trik-trik cara mukul besi kan gitu. Nah itu selama 1 tahun. Ya awalnya memang dari keturunan nenek moyang kita ya, orang tua kita, kakek kan. Awalnya Ciseeng ini kan. Ciseeng ini awalnya pabrik dangdang, tukang bikin dangdang dari tembaga itu. Akhirnya kan nggak maju kan, nggak maju akhirnya karena pemasarannya kurang kan, semakin umur berkurang, dia kan dari zaman istilahnya berlain, ada langsung kan gitu. Jadi akhirnya tarik ke bengkel golok. Nah itu juga ke pemasaran langsung, konsumen langsung, pasar kita jual sendiri kan gitu. Oh dulu belum ada tengkulak kayak sekarang. Dari bahan ini kan beda-beda gitu kan. Kadang-kadang ada amal yang motif-motifnya beda. Sementara ini bahan sangat rawan lah kan gitu bahasanya gitu. Rawan untuk ditempa. Nah disitulah kerajinan saya supaya untuk hasilnya supaya berhasil gitu kan. Kalau rumit saat itu kadang-kadang 1 hari cuma dapat 2 piece. Biasa kalau paksi biasa kalau enggak kan dapat 4 1 hari itu. Tapi dengan bahan ini ya, kalau bukan bahan-bahan PET biasa. Berhubung zaman udah modern kan. Jadi kalau kata bahasa orang itu, jadi ini kebawa bahan ini kebawa zaman gitu kan. Dari golok-golok modern itu ya karena zaman kan gitu. Golok-golok yang antik, yang sampai istilahnya finishingnya cakep kan gitu. Oh dulu kan hanya sampai di kelahar kan. Kalau bapak ini kena bahan yang bagus, kelahar, bohlar kan gitu. Kalau sekarang kan ini kan udah bohlar K110 kan bahan lapisan gini. Oh dulu belum kena. Selama dari awal kita bisa nempak, belum pernah, baru 3 tahun ini. Ngasih bahan batangan ini kan, lalu saya potong, saya tempa, ya kan, dengan memerlukan waktu yang lama kan gitu. Prosesnya ya sampai finishing BG sarungan. Nah setelah itu, setelah rapi sampai finishing sarungan, sampai golok itu benar-benar tajam siap kirim untuk ke customer kan gitu. Nah itu dikirim dulu ke Pinang Woskop di wadahnya gitu kan. Di sana kan ada wadah yang khusus yang orang-orang udah tertentu kan gitu, yang udah pesan gini gitu. Lebih terasa saya ada di sini kan gitu, di golok modern ini. Ya karena memang kita kan dari upah ya alhamdulillah kan gitu. Itu kalau per piece itu yang kecil tuh 100.000 kan. Kalau seandainya kayak yang gini 150.000 gitu Neng. Kalau untuk Pinang Woskop tergantung permintaan saya dikasih malnya gitu kan. 1 minggu itu kadang-kadang sampai 15 sampai 20 piece gitu kan. Pinang Workshop mulai produksi untuk di Ciseeng itu sekitar 4 tahun yang lalu ya. Udah berjalan 4 tahun yang lalu karena kita di sana ada untuk proses untuk pembentukan atau untuk
pandainya itu ada sekitar 3 orang. Itu karena mereka punya skill ya, terutama karena mereka memang kebanyakan memang dari dulunya turun temurun mereka pandai untuk bikin arit apa gitu. Baja atau untuk pisau itu sebenarnya itu wajib ya untuk disepuh atau heat treatment, karena itu adalah nyawanya. Jadi besi atau baja tanpa sepuh pun jadi nggak ada artinya karena performanya nggak ada. Alhamdulillah untuk kita custom ataupun juga ready stock kita masarin sampai ke Amerika pernah, terus juga untuk Indonesia pasti Papua, Indonesia Aceh, udah apalagi Jawa gitu kan. Jadi kita udah masarin sampai di sana. Ada beberapa untuk yang reseller ya, reseller mereka ada beberapa yang pernah itu dari Arab ya, Saudi untuk dipasarkan itu mereka tanpa marking gitu kan, mereka akan marking sendiri. Untuk price atau untuk harga dari produk kita itu berdasarkan dari kerumitan, bahan baku bajanya gitu kan. Price-nya kalau pisau kecil itu dari 150.000, bisa kalau untuk bikin katana itu bisa nyampe 6-7 juta gitu, tergantung tingkat kesulitan terus jenis bajanya. Mudah-mudahan ya kawan-kawan kita yang belum pada bisa untuk menempa bahan-bahan ini untuk para customer kan, pelajarilah untuk masa depan ya, dengan upah ya lumayan kan gitu. Jadi untuk kualitas, satu kualitas Ciseeng ini bisa bertahan.